pulang kerja tuh agak malam, setengah sembilan karena closing ya akhir bulan. Gue baru buka pintu karena gue merasakan gue yang megang kunci sendiri. Iya. Dan gak ada siapa-siapa di kamar, gue sendirian. Ranjang juga ranjang yang nomor 1, sendirian gitu ya, bukan yang gede. Lah kok ada perempuan gitu, nah gue masih terkesima gitu bang, gue masih siapa ya gitu kan, gue masih apa ya memperjelas gitu kan, itu orang apa bukan, tapi dia begini aja lagi nisir. Gue jalan menurut gue pada saat itu di depan gue tuh nggak ada apa-apa, jalanan normal aja kosong. Tiba-tiba bang, lo tau nggak? Gue ditepok orang, gue ditarik, mbak istighfar mbak gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, gue langsung istighfar astagfirullahaladzim. Terus udah tuh gue berdiriin tuh dekat tukang ojek kan, dipegangin. Nggak taunya apa bang, depan gue kereta lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia tinggal di kos-kosan di daerah Kalibata. Jadi di sana dia ini banyak banget ngalamin kejadian horor ya. Di sana banyak banget ngalamin kejadian horor, sampai sempat pindah kamar, terus juga akhirnya nggak kuat. Cuman sebulan aja, habis itu udahan, nggak nerusin kosannya lagi. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Mbak Sinta. Halo Mbak. Halo Mas Mbak, Bang. makasih nih ya udah datang ke sini. Sama-sama buat Mas. mau nyeritain ini. Ini kejadian tahun berapa? 2012. Oke, 2012 itu udah lama. Dan ini pas tahun. ngapain waktu itu ngekos di sana? Jadi kebetulan ngekos itu waktu aku habis pisah ya sama mantan suami. Kebetulan dapat kerjaan di Jaksel Oke, rumah di Utara. Oh ya. Oke, berarti intinya biar cepet aja nih ya Iya. masuk kerjanya. Jadi biar nggak capek juga Betul. pulang balik ke utara selatan ya. Betul. Lebih dekat ngekos. Dan ini kenapa katanya sampai pindah kamar terus nggak kuat juga nih ujung-ujungnya, sebulan aja di situ nggak dipanjang ya kosannya. Iya, betul. Pindah kamar, bukannya dapat yang lebih bagus gitu ya. Emang sih fasilitas lebih bagus gitu, tapi waduh, lebih parah. Gangguannya. Gangguannya lebih parah. Dan emang yang pertama itu pun sebelumnya berarti udah ada gangguan. Udah ada gangguan, justru karena gangguan itulah makanya pindah kamar. Ternyata gitu. pindah kamar lebih parah. Berharap pindah kamar aman nih, ternyata lebih parah. Oh, gara-gara itu. Iya. Dan ini Kalibatanya daerah mana? Di Rawajati. Di mananya? Oh, di Rawajati. Oke. Kenapa nih nggak sampai sebulan lebih? Maksudnya cuman sebulan tuh kenapa? Nggak dipanjang lagi ya? Ya udah nggak mau aja apa gimana? Ya karena gangguannya udah ini bang, udah di luar ini ya, di luar batas kemampuan saya sebagai seorang manusia sih gitu. Udah main fisik kan, udah ada inilah kontak lah gitu kan. Oke. Jadi ya berpikir daripada ini kan lama-lama nanti menimbulkan sesuatu yang lebih lagi, mendingan check out lah gitu. Oh, karena itu ya berarti ya. Oke, ini ditahan dulu Mbak ceritanya. Siap. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Sinta, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar channel ini makin berkembang, biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke Mbak Sinta, ini langsung kita mulai ya Mbak ya ceritanya. Jadi ini tuh ya waktu itu gue ngekos di 2012. Jadi posisinya itu baru divorce ya, kurang lebih 2 tahun divorce. Terus dapat kerja posisinya di Jaksel. Kebetulan gue tinggal di Utara, dapat kerjaan di Jaksel gitu kan. Kalau pulang terus ke Kelincing gitu ya, ke Tanjung Priok tuh rasanya makan waktu banget gitu kan. Jauh lah. Gitu akhirnya teman bilang udahlah ngekos di sini aja gitu kan. Kebetulan teman itu udah kayak kakak sendiri kan, dia tinggalnya di Duren 3.
Duren 3, jadi cari-cari kosan yang dekat-dekat lah gitu kan. Dapatlah di Rawajati waktu itu, Kalibata. Oke. Gue dulu bertiga tuh, sahabatan tuh bertiga, satu cowok, satu cewek sama gue gitu. Nah cowok ini agak gemulai, orang Medan tapi agak gemulai gitu. Oke. Jadi dianterin sama dia tuh nyari kosan kan. Posisi kosannya ini sih sebenarnya titiknya enak banget ya, maksudnya di belakang Mall Kalibata. Terus di pinggir jalan juga, di pinggir jalan, maksudnya bisa masuk mobil 2 lah gitu kan, artinya jalannya besar ya, nggak kecil gitu. Nah, nggak jauh dari rumah kosan itu ada masjid yang biasanya dipakai untuk apa sih, acara-acara Habib-Habib gitu, haul-haul gitu. Ya gue pikir kan tempatnya pasti enak lah gitu ya, rame gitu kan, banyak orang, terus deket pasar juga gitu. Terus dilihat harganya juga lumayan sih, masih 600.000 waktu itu kan. Dateng ke tempat kosan itu, nanya sama yang punya. Kata yang punya masih ada satu di bawah gitu kan. Nah jadi tempat kosan itu kayak model garasi, masuknya kita lewat garasi dulu. Oke. Masuk garasi, ternyata di dalam garasi itu ada tangga turun ke bawah. Nah, gue nggak tahu tuh, ternyata turun ke bawah itu kamarnya ada beberapa, memang ada sekitar 6-8 kamar di bawah situ. Lewat garasi turun ke bawah, kamarnya ke kiri sama ke kanan itu ada beberapa kamar. Ada ruang tamu juga, ada tempat cucian juga, ada dapur juga. Banyak sih yang udah terisi gitu ya, anak-anak kosan gitu udah banyak di situ. Jadi gue pikir rame nih gitu kan. Nah gue nggak tahu kalau ternyata sebelahnya itu, sebelah kamar tuh temboknya berbatasan sama Kali Ciliwung. Oke. Beneran Kali Ciliwung gitu kan. Terus kanan kiri udah penuh nih, tinggal satu yang di pojok itu yang tempat yang gue lihat gitu. Terus ditanya sama yang punya, mau dilihat dulu nggak? Ya udah boleh, kalau boleh dilihat gitu. Nah lihat dulu, masuk kamar. Ternyata kamar itu udah disediain tempat tidur itu ranjang besi yang tempo dulu. Terus ada kamar mandinya kan di luar kan, terus ada kursi satu lah gitu kan. Terus dilihat, oke, nyaman gitu, terus ngobrol kan sama temen kan, menurut lu gimana Cong gitu kan. Ya kalau menurut gue sih ya lumayan, karena tempatnya juga nggak sepi-sepi banget, sebelah juga banyak orang gitu kan, terus enak juga, ada fasilitas kan, ada ruang tamu, ada TV-nya, ada dapur, ada mesin cuci gitu kan, artinya kan bisa lebih hemat lah gitu kan. Ya udah habis ngobrol-ngobrol, gue naik ke atas tuh ke rumahnya yang punya gitu kan. Ya udah deh saya bayarin gitu kan, sebulan. Udah bayar, pulang kan gue, besoknya pulang kerja. Rencananya mau langsung tidur di situ kan, bawa baju seadanya lah gitu. Udah tuh udah mulai masuk sehari, 2 hari gitu ya. Nah mendekati 1 minggu, pulang kerja tuh agak malam, setengah 9 karena closing ya akhir bulan, agak malam. Pas buka pintu, ternyata di atas ranjang gue tuh ada yang duduk lagi begini, lagi nyisir. Hah? Pakai baju putih. Gue baru buka pintu karena gue merasa kan gue yang megang kunci sendiri. Iya. Dan gak ada siapa-siapa di kamar, gue sendirian. Ranjang juga ranjang yang nomor 1, memang sendirian gitu ya, bukan yang gede. Lah kok ada perempuan gitu. Nah gue masih terkesima gitu bang, gue masih siapa ya gitu kan. Gue masih memperjelas gitu kan, itu orang apa bukan. Tapi dia begini aja lagi nyisir. Gue langsung sadar kan, ini mah bukan manusia gitu. Tutup pintu, gue balik ke atas tuh ke yang punya, ketok-ketokan. Terus mbak gitu, oh iya ada apa gitu kan. Dia keluar, mbak maaf, saya ada yang kamar lain nggak gitu kan. Kenapa emangnya? Enggak, saya nggak mau di situ gitu, ada yang lain nggak gitu kan. Yang kamar mandinya di dalam ada nggak? Soalnya saya males kalau bolak-balik keluar. Alasan gue cuman kamar mandi di dalam. Jadi dia bilang, oh nggak ada, kalau di bawah semua kamar mandinya nyampur. Dia bilang gitu, ada yang kamar mandi di dalam tapi pavilion. Dia bilang gitu kan, oh iya boleh lihat nggak gitu. Terus itu karena gue udah campur aduk ya, takut segala macam, capek gitu ya. Terus dia kasih lihat, jadi posisinya garasi yang tadi kamar gue ke bawah, terus ruang rumahnya dia yang di tengah, kemudian sebelah kiri itu pavilion. Oh lebih gede berarti. Iya, pavilion itu lebih besar, tapi memang lebih ujung. Jadi masuknya tuh harus ngelewatin rumah dia kan, depan terasnya dia. Itu memang gelap bang, banyak pohon-pohon gitu ya, banyak pohon-pohon, dan dia juga melihara kucing gitu. Jadi banyak kandang-kandang kucing. Jadi masuk ke dalam itu memang luas gitu. Jadi masuk ke dalam tuh ada ruang tamu, ada sofanya, terus habis ruang tamu ada meja kerja, ada TV-nya, terus kamar tidur, sampingnya kamar mandi. Terus karena memang gue udah terlanjur bayar gitu kan,
udah malas juga nyari-nyari kan. Nanya berapa di sini gitu kan. Oh beda di sini mah harganya karena ada fasilitas kamar mandi dalam. Berapa satu-satu gitu. Oh ya udah. Akhirnya gue bayar dong. Besok boleh nggak kurangnya gitu kan? Karena kan gue nggak prepare uang lebih kan karena nggak tahu kalau ada kejadian itu. Udah. Akhirnya tidur di situ. Besoknya sampai kantor gue cerita kan sama teman yang nyariin itu. Cong, ternyata gue kemarin balik di kamar gue ada yang lagi nyituin rambut. Ah yang bener lo, dia bilang sumpah. Terus lo gimana gitu kan? Ya gue pindah kemana? Pindah ke pavilion. Pavilion yang mana sih kata dia? Yang di depan pas lo masuk ke kanan. Kalau kita kan ke kiri. Kalau kita kan ke kanan, dia ke kiri gitu kan. Enak tapi di situ ya enak sih, orang ada TV, ada ruang tamunya, kamar mandi di dalam. Oh ya udahlah syukur kata dia. Udah ngobrol-ngobrol. Jadi berarti ini malam pertama nih gue malam kedua ya setelah kemarin di pavilion, berarti ini malam kedua nih di pavilion. Jadi gue pulang itu waktu itu pulang abis Isya udah capek gitu ya, rencananya mau beres-beres karena kan pindah ke tempat yang baru, yang tadinya dari bawah kan mindahin barang lagi kan, baju-baju ke atas. Akhirnya gue pindahin, ngerapihin, ngelap-ngelap, nyapu gitu ya. Nah pas mau buka pintu itu berasa kayak ada orang merhatiin. Jadi kan perbatasan rumahnya si yang punya kosan itu ke pavilion ada pohonan bang. Oke. Ada pohon-pohonan, jadi dia juga suka nanam-nanam pot gitu. Jadi sepanjang mau arah ke pavilion tuh dia ditanam-tanamin pot. Sama pohon gede kalau nggak salah tuh pohon jambu apa pohon apa gitu ya. Pokoknya yang batangnya lumayan gede lah gitu. Jadi gue merasa pada saat buka pintu itu kan nengoknya ke kaca ya. Kaca itu kan sebelah sininya pohon. Jadi gue tuh ngeliat kayaknya di pohon itu kayak ada orang lagi berdiri ngeliatin. Tapi gue berpikirnya, gue halu nih gara-gara kemarin gitu kan. Iya, suges. Iya, mungkin gue pikir gitu, masih terbawa yang kemarin gitu kan. Udah, gue masuk, Assalamualaikum gitu kan. Sengaja gitu kan, Assalamualaikumnya kenceng gitu. Udah, masuk walaupun agak-agak worry ya, takut kejadian kayak kemarin, langsung ngeliat ke tempat tidur gitu kan. Langsung lihat tempat tidur aman. Terus buka kamar mandi, gue buka pintu kamar mandi tadi ditutup, gue nyalain terus gue buka. Udah tuh nyapu-nyapu dikit, udah beres. Hari pertama oke, aman, nggak ada masalah. Hari pertama, hari kedua oke, gitu ya. Cuman di tengah malam dia mau mendekati 1 minggu itu, ada di tengah malam tuh kayak ada orang lagi duduk di sofa. Jadi kayak bunyi gitu. Sofa nih? Di sofa. Nah di depan sofa itu posisinya ada di depan kasur gua. Lu lagi ngapain waktu itu? Tidur. Lagi tidur? Itu udah tengah malam sekitar jam 2, setengah 3 lah. Okay. Nah kasurnya itu kebetulan di pavilion itu nomor 1 bang, yang gede banget. Nah gua kan sendiri, otomatis kan gua di tengah dong posisinya tidur karena tempat tidurnya gede banget. Nah di sofa itu kayak ada yang kan secara kalau kita tidur sendiri ada suara sedikit aja bangun nggak sih? Yeah. Berasa nggak sih gitu kan? Nah, gue antara mikir nih ya di hati mau buka mata tuh masih takut gitu. Apaan sih nih gitu kan? Terus gue mengingat-ingat nih gue di situ sama siapa, gue lagi di mana gitu, biar menetralisir diri gue dulu, jangan sampai nanti gue kaget kalau ada ngelihat sesuatu gitu. Yep. Nah, udah kayak gitu gue langsung buka mata, langsung buka mata nggak ada orang. Terus gue ngeliat ke pintu nggak ada orang. Terus gue menjelajah gitu ya matanya. Akhirnya gue buka pintu kamar mandi. Itu nggak ada orang juga. Gue tutup lagi. Gue ngomong merinding. Terus udah gitu gue coba tutup tidur. Tapi nggak bisa tidur kan karena dengar suara itu. Oke, akhirnya gue tidur. Subuh gue bangun kan. Udah gue berangkat kerja. Udah tuh. Udah lupa lah gue. Maksudnya nggak gue terlalu pikirin gitu kan. Takutnya nanti gue sendiri yang jadi parno gitu. Nah pas malamnya kan gue pulang dong kerja. Nah kebetulan malam itu gue pulang 8:30 karena kita makan dulu sama teman-teman kan, makan dulu santai-santai dulu baru pulang. Jadi pulang tuh maksudnya udah nggak pengen makan, pengen tidur, mandi tidur gitu. Masuk ke rumah, udah tuh aman, nggak ada apa-apa, tidur. Ternyata pas tidur tuh gue tuh kayak ada notice di depan ya, kayak ada orang gimana sih lewat kersek gitu ya, kayak langkah kaki kersek. Sedangkan pavilion itu nggak akan ada orang yang ke situ. Oke. Karena pavilion cuma 1 dan itu mentok, udah nggak ada lagi kemana-mana, cuman gue doang. Ya intinya nggak ada akses apapun di sana, jadi nggak ada alasan buat orang ke sana sebenarnya. Nggak ada alasan buat orang lain ke sana. Betul. Kecuali yang tidur di pavilion kan, gitu kan. Nah itu berasa banget ada orang. Terus kan dia di jendela bang. Jendela itu kan gue tidur tuh harus gelap. Otomatis kan kalau ada lampu di luar, otomatis kita bisa lihat dong ada orang gerak di depan. Betul. Nah, itu gue lihat ada orang
Kayak orang hilir mudik gimana sih? Iya. Cuman kan gue, udahlah gue parno nih gitu kan, gara-gara kemarin gitu kan. Udah tuh gue baca-baca sebisa gue apalah pokoknya gue lakukan supaya gue bisa tidur malam itu. Udah tidur, kelar. Besokannya bang, masuk minggu kedua, tuh gue tidur nih bang. Tidur, ternyata di dalam tidur gue itu berasa gue lagi, mohon maaf ya, itu kayak lagi mau bersetubuh bang. Kayak lagi ada orang yang apa namanya, memulai kita untuk do it something ya gitu. Jadi kayak lagi melakukan hubungan suami istri gitu, tapi belum sampai melakukan gitu ya, baru mulai doang. Itu dalam mimpi gue tuh begitu bang. Jadi kayak berasa gue tuh lagi mau main gitu ya. Itu tapi ditidur gitu. Nah itu untungnya belum sampai main, gue bangun bang. Gue istighfar, astagfirullahaladzim, nih gue apaan sih gitu kan. Nah itu hari pertama. Itu hampir setiap hari bang, setelah minggu kedua itu. Hampir setiap hari gue selalu mimpi bersetubuh itu. Tapi untungnya nggak sampai klimaks. Nah pas hari abis ada apa semacam haul ya di masjid yang sebelah itu, kan banyak habib-habib tuh, terus pada jualan kan sampai ke depan kosan gue tuh. Jadi kan banyak, susah kan, mau lewatnya susah gitu kan. Akhirnya gue muter-muter dulu, muter-muter sampai tukang dagang itu sepi, nggak ada yang beli, baru bisa masuk ke dalam kan. Nah pas mau masuk itu, padahal di depan rame kan, ada orang jualan kan. Pas mau masuk ke area pavilion, itu ada yang berdiri berbulu, matanya merah lagi begini ngeliatin gue. Jadi gue langsung astagfirullahaladzim. Tapi karena gue berbesar hatinya karena di depan tuh rame gitu. Di depan tuh rame, gue nggak boleh takut karena depan rame gitu. Karena gue harus menyemangati diri sendiri kan, jangan sampai gue takut gitu kan. Udah tuh tidur, malamnya mimpi lagi. Mimpi tuh gue seolah-olah lagi ya hampir bersetubuh gitu. Tapi untungnya setiap kali mau bersetubuh itu gue keburu bangun. Tapi sering gitu. Nah impact-nya setelah habis mimpi itu, gue pulang kerja dianterin sama sahabat gue itu. Nah biasanya kan gue dianterin sama yang cowok, kebetulan yang cowok nggak masuk. Kalau dia kan naik motor. Nah gue dianterin sama mbak gue tuh, sahabat gue manggil dia mbak kan. Kebetulan dia bawa mobil, dia nggak bisa naik motor, orangnya gendut banget tuh bang. Dia bawa mobil karena dia tinggal di Duren 3. Terus dia bilang, Dek kamu pulang sama siapa? Sendiri, gue bilang gitu kan. Yaudah bareng aku aja deh, nanti aku anterin. Lo kejauhan ntar nganterin gua gitu. Dia bilang udah nggak apa-apa deh, nanti aku anterin. Tapi aku nggak bisa sampai depan kosan, aku nganterin sampai depan apartemen aja ya deh, gitu kan, apartemen Kalibata. Oh yaudah nanti pas putaran aja gua turun. Jadi lo nggak usah muter lagi mbak, gitu kan. Ya udah ngobrol-ngobrol, nyampe tuh ceritanya pas di putaran. Pas nyampe di putaran Kalibata, gue turun kan, gue pamit mbak, makasih banyak ya, gitu kan, lo udah nganterin gue. Ya udah hati-hati ya deh, sampai ketemu besok. Gue tutup pintu mobil bang, tutup pintu mobil, gue jalan. Menurut gue pada saat itu di depan gue tuh nggak ada apa-apa, jalanan normal aja kosong. Menurut gue. Ini Kalibata apartemen nih? Iya, kan depan sampingnya rel kereta kan? Kan gue harus nyebrang rel kereta kalau mau ke Rawajati kan? Iya. Jadi kan gue diturunin di depan Kalibatanya kan, karena dia putar balik. Otomatis kan gue jalan dong nyebrang rel untuk nyampe ke Rawajati. Oke. Ya kan? Jadi pada saat gue turun dari mobil, gue tutup pintu, itu gue jalan, menurut gue itu jalanan gak ada apa-apa, kosong. Menurut gue saat itu. Tiba-tiba bang, lo tau gak? Gue ditepok orang. Gue ditepok terus gue langsung istighfar. Astagfirullahaladzim gitu kan. Gue ditarik sama dia ke belakang sama tukang ojek. Ojek-ojek yang di depan rel. Waktu itu kan belum banyak Gojek ya, masih opang. Iya, masih opang banyak. Gue ditarik, mbak, istighfar mbak gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan. Gue langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Terus udah tuh gue diberdiriin tuh dekat tukang ojek kan, dipegangin. Nggak taunya apa bang, depan gue kereta lewat. Tuh kereta lewat. Tapi menurut pandangan gue pada saat gue turun di depan tuh nggak ada apa-apa. Kosong, fine-fine aja, dan gak ada kereta, gak ada. Lu tau kalau bunyi kereta kan, ting nong gitu kan, itu gak ada bunyinya. Menurut gue, tapi gue diseret sama tukang ojek. Di situ gue istighfar, astagfirullahaladzim, terus gue diomelin kan, mbak, jalan tuh jangan ngelamun. Enggak pak, orang gue baru tutup pintu mobil teman gue bang, masa gue langsung ngeblank kan, gak mungkin kan. Jadi menurut gue gak ngelihat apa-apa, tapi si orang-orang yang lihat itu gue jalan pas mau nabrakin diri ke kereta. Di rel kereta Kalibata itu. Jadi gue dibikin budak gitu sama
kereta gitu. Jadi gue nggak ngeliat atau nggak denger bahwa kereta tuh mau lewat. Udah gitu gue dikasih sama tukang ojek, Mbak makanya istighfar kalau jalan jangan ngelamun, mikirin apa sih? Enggak Pak, jadi gue tuh udah habis jalan tuh ya, nyebrang, akhirnya gue baca-baca sebisa gue, tapi gue mikir, lah perasaan gue tadi gue nggak ngapa-ngapain gitu, pikiran juga nggak kosong, orang barusan ngobrol kok, terus gue turun nutup pintu, berapa lama sih Bang nutup pintu, masa langsung kita blank kan nggak mungkin kan gitu kan. Udah tuh gue sambil jalan sambil nyampe ke kosan kan. Nah masuk kosan itu gue udah mulai kayak ada orang di dalam kamar yang air di kamar mandi. Zaman gue tuh jadi airnya tuh pakai ember di keran. Jadi kalau air netes kalau ada orang mau mandi kan kedengeran dong, secara itu pintu kamar mandi di sini, di samping sininya tempat tidur gue. Otomatis kan denger banget dong kalau ada sesuatu di kamar mandi. Itu ada aktivitas di dalam kamar mandi itu sering, mulai saat itu ya. Gua nggak tahu ya apakah itu impact dari gua ngelihat si makhluk yang hitam berbulu itu sehingga gua dapet apa namanya nggak bisa denger waktu di rel kereta atau dari mana gue juga nggak tahu. Tapi sejak itu di dalam kamar tuh banyak activity, jadi banyak kegiatan. Jadi sejak gue mulai merasa ada orang lain, ada tanda kutip di dalam kamar, tuh gue yang tadinya tidur selalu matiin lampu, nggak pernah matiin lampu, dan selalu TV nyala sampai besok pagi gue berangkat kerja. TV tuh ya? Iya, jadi gue selalu ditemenin sama TV. Terus di depan tuh kayak ada yang ngetok-ngetok pintu karena lampu gue nyalain kan, jadi gue nggak bisa ngelihat dia jalan gitu ya. Yang dilakukan sama dia adalah ketok-ketok pintu, tok-tok gitu kan. Gue diem tuh. 2 kali ya? TV gue kecilin, takutnya yang sebelah kan yang punya rumah kan, apa butuh apa mau ngomong apa gitu kan. Yeah. Udah tuh nggak ada suara lagi, gue gedein lagi. Ntar begitu lagi, tok. Begitu, itu selalu begitu. Nah, yang paling intens yaitu dia tidur bareng gue terus. Yang sering gitu ya. Nah, jadi sejak saat gue sering ditidur bareng sama dia, ya gue nggak tahu ya kita bersetubuh atau enggak, tapi ya gue merasa kita main gitu loh Bang. Gimana sih kalau namanya orang udah kayak gitu, tanda kutip kan kita juga udah lupa ya, maksudnya yang kita cari kan cuman kenikmatan gitu kan. Tapi yang gue dapet tuh rasanya beda seperti yang biasanya gitu, kayak mungkin kayak orang main layaknya orang main ya. Jadi sejak saat itu gue ngebiasain kalau misalkan masih bisa punya waktu gue pulang ke rumah, gue nggak pulang ke kosan. Oh. Gitu, karena gue takut, karena udah mulai sering diajak tidur gitu. Jadi yang gue khawatirin ya takutnya ya, namanya kan yang gue tahu kan kalau si makhluk yang satu itu yang genderuwo itu kan dia bisa menyerupai orang untuk tidur kan, untuk bisa tidur bareng, ya itu yang gue takutin sih itu gitu. Kalau yang lainnya ya paling ditemuinnya ya sama kuntilanak itu yang di belakang. Karena gue nanya sama yang lain juga ya, yang di bawah kan gue sering nongkrong lah ke bawah gitu ya, entah nyuci baju, entah sepik ngapain lah gitu, nyari teman di bawah. Itu memang kamar yang gue tempatin itu yang pertama itu memang jarang ada yang mau ngisi Bang. Jadi ngisi tuh bayar, ntar orangnya datang, ntar besok udah nggak datang lagi. Apa karena itu? Karena si kuntilanak itu ya? Mungkin, karena memang nggak pernah mau ada yang lama di situ. Okay. Dan sering ada yang sebelah banget tuh denger, karena dia cuma dibatasin kayak kayak papan gitu loh, sama sebelahnya, disekatnya cuma kayak papan. Berarti kan dia denger aktivitas sebelah ke tempat kamar gua dulu. Jadi dia tuh suka denger ada aktiviti di kamar itu. Kayak ada orangnya gitu, kayak ada yang nyewa, padahal kamar itu kosong. Padahal kamar itu sebelahnya itu ruang tamu, tempat anak-anak nonton TV. Tapi nggak ada yang nggak ada yang mau tidur di situ. Maunya yang di dekat tempat cucian malah, yang di belakang lagi, lebih belakang lagi. Yang di situ, jadi kamar posisinya ya Bang ya, kamar gua, kamar kamar orang, dapur, kamar orang, mesin cuci. Baru ke arah pintu masuk tuh yang gua bilang kayak garasi. Nah, yang di samping sebelah kiri gue itu adalah ruang tamu, ruang nonton. Ruang nonton depannya kamarnya yang punya rumah. Artinya kan dia lebih deket dong sebenarnya daripada yang di ujung sana gitu kan. Tapi yang di sini nggak pernah mau ditempatin orang. Jadi setiap ada yang nyewa nggak pernah lama. Katanya seringnya ditonggolinnya itu perempuan itu. Kadang yang dia suara nangis, terus ya dia nyisir, terus di spray itu kadang suka ada rambut. Kan dia rambutnya panjang banget tuh. Katanya suka ada rambut. Gitu. Tapi yang gue lihat dia memang lagi begini. Waktu pertama itu dia lagi begini, lagi nyisir rambut. Tapi dia nggak ngasih lihat muka.
posisinya duduk di atas ranjang. Dulu tuh zaman dia belum dibikin kosan, katanya karena itu kali Ciliwung kan, jadi tempat buang-buang sampah gitu bang. Jadi tempat-tempat terbengkalai lah, kebun-kebun gitu dulu. Nah sama yang punya rumah dibikin kamar. Jadi posisinya tuh yang punya rumah tuh rumahnya di sini, kamar gua tuh turun lagi ke bawah. Arah ke kali itu ya? Iya, arah ke kali. Jadi tembok tuh beneran nempel sama Ciliwung. Gitu. Jadi yang gua tahu ya, yang gua denger dari yang lama ya di situ, katanya ngomongnya begitu. Dulu ini adalah lahan nggak kepake gitu. Jadi mungkin tempat buang sampah, tempat apa kotor ya mungkin dulu. Jadi dia senang di situ sih. Habis itu lu pindah berarti? Langsung cabut? Pindah. Dari yang pavilion itu langsung pindah ya? Pindah berarti? bang, karena kan yang didatengin terus ya, didatengin terus. Akhirnya gue pindah. Bilangnya apa sama ibu kos? Kan baru Bilangnya sebulan tuh. ini apa namanya, tugas luar kota. Tugas keluar kota gitu. Terus gue bilang gini sama dia, Mbak nanti kalau misalkan aku balik dari luar kota kamarnya masih kosong, aku balik lagi ya gitu. Jadi maksudnya gue biar nggak kelihatan banget gitu ya, gue takut sih gitu. Ya yang buat gue fatal ya, karena sebelum gue pindah bang, gue sempat nanya kan ngobrol sama teman kan, terus teman bilang dia coba nanya sama Pak Ustadz, itu kan Ade mimpinya tidur sama begituan gitu, takutnya nanti kenapa-napa gitu. Ya terus ditanya kan, jadi dikasih tahu lah sama dia gitu kan, suruh ke Ustadz gitu nanya. Jadi pas ke Ustadz juga bang, aneh lagi. Jadi Pak Ustadz itu kan adanya rumahnya di Bogor. Jadi kan gue dianterin sama teman-teman tuh cowok, teman-teman gue cowok, cewek cuman gue doang. Jadi dianterin tuh, ceritanya kata dia, yaudah ke rumah gue aja, dekat rumah gue ada Pak Ustadz gitu kan. Ya udah di Bogor. Jadi malam tuh hari Jumat malam kita libur, kita pulang tuh ke rumah dia tuh ke Bogor. Jadi ke rumah Pak Ustadz. Jadi selama perjalanan tuh bang, dari kita jalan sampai ke Bogor tuh di Telaga Kahuripan, mobil yang tadinya nggak masalah, tiba-tiba heaternya panas. Terus ada aja lah kendala sampai kita supaya yang tadinya jam 10 tuh udah jalan, sampai sana tuh bisa mendekati subuh bang. Mendekati subuh. Ada aja yang pas udah mau masuk nih Telaga Kahuripan. Mungkin kalau abang tahu Telaga Kahuripan itu, untuk mungkin teman-teman juga udah tahu ya, Telaga Kahuripan itu banyak pohon-pohon gede bang. Jadi masuknya tuh ada danaunya, danau buatan, terus ada pohon-pohon gede banyak gitu kan. Masih sepi dulu ya. Nah, masih sepi banget. Waktu 2012 tuh masih sepi banget. Jadi masuk ke situ bang, kan jalannya begini ya, naik turun gitu ya. Rumah-rumahnya juga jarang kan, di sebelah sini rumah, sebelah sana rumah. Jadi pas masuk Telaga Kahuripan tiba-tiba mati lampu. Bisa lu bayangin gak, semuanya gelap. Gelap itu kita, gue di mobil 1, 2, 3, 4. Gue cewek sendiri, berarti berlima. Cewek sendiri berlima, dan ini cowok-cowok ini kebetulan nggak bisa nyupir gitu kan, jadi gue yang nyupirin. Udah kagak bisa nyupirin cowok-cowok ini, cowok-cowok palsu gitu kan, jadi gue yang nyupirin. Gue yang nyupirin, mati lampu pula. Gue juga nggak tahu rumahnya yang mana, terus yang ngasih tahu juga belam-belam kan, karena mati lampu kan, gelap gitu kan. Udah ujung-ujungnya kita nyampe ke situ. Pas nyampe udah tuh biasalah cowok-cowok rusuh kan, cowok-cowok turun, dan gue turun. Itu gue nggak tahu bang kalau itu bukan Pak Ustadz, gue cium tangan begini. Terus gue ditepok sama temen gue. Woi, lo ngapain, kata dia gitu. Cium tangan sama Pak Ustadz, gue bilang. Pak Ustadznya itu, lu cium, lah demi Allah ini. Jadi menurut mata gue, Pak Ustadznya di sebelah kiri bang. Ternyata dia di sebelah kanan. Jadi lu salaman sama siapa? Lah gue kagak tahu. Jadi lu cuma gini dong gitu, diem. Menurut gue salaman, makanya gue ditepok sama teman-teman gue kan tuh, sama teman gue tuh si Jabrik namanya. Gue ditepok sama si Jabrik. Hoi, lu ngapain? Kata dia gitu. Salaman, gue bilang gitu kan. Ya gue bingung juga kan. Salaman, mati lampu bang, kagak ada lampu cahaya. Tapi gue lihat dia sosok berdiri. Gue lihat itu kayak Pak Ustadz. Ya maksudnya bukan mukanya teman gue dong. Namanya gue datang ke rumah orang, gue mau silaturahmi ya gue cium tangan gitu kan. Oh no, Pak Ustadz, dia bilang, astagfirullahaladzim, Pak Ustadznya nyengir. Makanya kata dia gitu, kalau kesini bawaannya tinggalin dulu. Apaan sih Pak Ustadz? Gue bilang gitu kan. Jadi ternyata kuntilanak itu ngikut bang. Oke. Ngikutin gue. Jadi dia tuh udah gak mau dibuang, mau nempel. Yang nempel malah yang kuntilanak, iya. Bukan yang genderuwo. Iya, yang nempel yang kuntilanak. Jadi kuntilanak itu gak mau dibuang. Jadi dia memang, kan gue kebetulan
rada sensitif ya. Jadi mungkin dia suka gitu karena gue rada sensitif, bisa ngerasain auranya dia, jadi dia nempel. Oke, terus apa yang dilakukan Pak Ustadz? Belum masuk nih, gue belum masuk nih, masih berdiri nih gue. Terus dia bilang gini, makanya kalau kesini jangan bawa teman gitu kan. Si Pak Ustadz mah gitu. Terus gue balik cium tangan lagi nih. Ini beneran gak nih? Gue gituin kan. Pegang bener tangannya. Bener tangannya dia. Udah gue cium tangan. Terus dia bilang gini, mau masuk ke... Jadi dia punya panti asuhan tuh bang. Jadi kita duduknya di aula. Kayak ya pokoknya tempat panti asuhan lah. Dia bilang, jangan masuk. Ambil wudhu dulu. Langsung gue gak boleh masuk tuh. Ngambil wudhu gue. Ngambil wudhu. Udah ngambil wudhu. Kamu sholat dulu ya? Gitu kan. Iya Pak Ustadz. Gitu kan. Udah di sini masuk. Sholatnya di sini. Gue dikasih tahu tuh bang. Sholat. Udah gue sholat kan. Gue bilang, sholat apa? Ya udah kamu sholat hajat aja udah jam segini, terserah kamu mau ini apa, kamu sholat dulu situ. Udah kelar sholat hajat ya, maksudnya udah selesai gue ya antara apa namanya tahajud sama hajat gitu ya. Udah gue selesai, duduk tuh gue didudukin tuh. Jadi di aula itu berenam kan, cowoknya sama Pak Ustadz, cewek satu. Karena gue cewek sendirian, yang lain di deretan sini, gue di seberang. Karena gue cewek sendirian. Terus dia bilang, itu punya kamu tuh, kata dia. Pas gue di bawah kaca bang, kaca gede itu, kaca panti asuhan kan kacanya panjang gitu ya. Itu punya kamu tuh, kata dia gitu. Iya Pak Ustadz, dari tadi juga saya di mobil, kok saya lihat di spion belakang dia ngikutin. Ya lagian kamu kesini bawa-bawa gituan, katanya gitu. Piaraan mah nggak usah dibawa-bawa. Apaan sih gitu kan, karena gue takut tuh. Nah di situ dijelasin, ternyata memang ya tadi dia bilang badan gue tuh enak lah buat ditempelin dia gitu, makanya dia ngikut. Terus gue ceritakan, Pak Ustadz, belakangan ini saya di kosan baru kok sering ya didatengin sama genderuwo yang berbulu, gue bilang gitu. Tapi yang paling saya takut, saya diajak bersetubuh gitu. Terus dia bilang, kamu udah bersetubuh belum gitu? Seingat saya sih saya belum pernah sampai klimaks, gue bilang gitu. Maksudnya belum pernah sampai yang bener-bener gitu? Belum pernah sampai keluar lah ibaratnya gitu ya. Oh, tapi berarti udah. Nah, tapi kan gue nggak tahu bang. Nah makanya gue bilang sama Pak Ustadz kan, tapi gue nggak tahu nih. Tapi saya nggak tahu Pak Ustadz, apakah saya melakukan atau tidak. Karena tapi saya tidak pernah merasa keluar gitu, merasa klimaks gitu kan. Tapi kalau dibilang melakukan apa belum, saya nggak tahu. Tapi saya merasa ada kenikmatan gitu kan. Nah itu yang gue takutin kan bang. Terus dia bilang, iya orang itu udah pada nempel biasanya, dia bilang gitu kalau yang udah sekali ditidurin sama makhluk begituan, jadi semua tuh pada pengen tidur bang. Jadi kayak ibarat itu udah ke tag gitu baunya tuh. Jadi ibarat kita ya misalkan jual diri gitu ya, udah tahu lu posisinya bisa tidur sama siapa aja. Begitupun dengan makhluk gaib gitu. Gitu, terus? Ya itu makanya gue bilang ya minta tolong dibersihin gitu kan. Gue juga nggak mau kan diikutin terus, digangguin terus gitu. Terus dia bilang kalau yang perempuan mah nggak mau tuh, maunya ikut kamu terus. Dia bilang gitu karena dia udah bilang mau saya suruh tinggal di sini, dia nggak mau, dia maunya ikut kamu pulang gitu. Terus gue bilang janganlah Pak Ustadz gitu kan, saya nggak mau lah ditemenin gitu-gituan, maunya normal aja gitu. Terus dia ngasih tahu kan, nanti kamu habis sholat subuh, kalau mau pulang, tapi nggak usah nengok belakang ya, nanti saya bukain pintu, kamu jangan sekali-sekali lihat spion belakang, sampai keluar dari halaman rumah saya. Tuh kan, terus gue bingung dong, gue kan mau parkir, kalau nggak ngelihat yang tengah gimana kan ke belakang. Terus akhirnya gue buka spion kiri kan, kaca kiri sama kaca kanan, gue cuma ngandelin kiri sama kanan doang, gue nggak ngelihat belakang. Udah gitu gue keluar, itu gue masih diketawain bang, gue masih ngeliat dia ketawa gitu ya, menyeringai gitu. Terus Pak Ustadznya bilang, udah nggak usah ditengok, tinggalin di sini, nanti urusan saya gitu. Udah tuh, alhamdulillah gue dikasih air kan, pas pulang keluar, udah tuh alhamdulillah bang lancar semuanya. Sampai balik lagi ke rumah. Nah akhirnya gue pindah kosan tuh barengan sama teman-teman gue yang cowok-cowok palsu itu. Jadi yang tadinya gue tinggalnya di Jaksel, gue pindah lagi ke utara, tapi ngontraknya bareng sama mereka tuh. Jadi satu kontrakan tuh mereka semua isinya. Di mana? Di utara? Di utara. Oh jauh dong? Ya jauh gitu, tapi lebih, maksudnya kalau buat pulang ke rumah gue lebih jauh lagi gitu kan. Karena ini masih di pinggir jalan lah, jalan raya utara gitu ya. Kalau gue kan masih jauh lagi, ada sekitar 40 menit ke tempat gua gitu kan. Jadi wasting time kan. Jadi gua ngontraknya pindah ke sama mereka itu. Utaranya bisa dibilang masih sunter lah ini ya. Iya, masih daerah-daerah sana. Betul, masih di tengah. Masih di gitu. sunter-sunter. Atau nggak masih di Kelapa Gading, nggak yang ke atas banget gitu.
gitu. Nah karena mereka juga anak-anak Pertamina Pelumpang kan, jadi mereka kan kosnya nggak jauh dong dari situ bang. Jadi bilang udah di tempat gua aja gitu kan. Tempat gua emang ada yang kosong satu, gua bilang gitu. Ada tuh paling depan, dia bilang baru keluar kemarin. Aman nggak? Ntar kayak gini lagi, gua bilang gitu. Nggak, udah aman, dia bilang gitu. Akhirnya gua pindah tuh sama mereka sejak gua diobatin ya. Tapi itu masih intens bang, bolak-balik ke Pak Ustadz. Karena kan masih suka on off tuh yang perempuan. Jadi kalau gue misalkan nih ngobrol sama lu nih, gue ngobrol sama lu fokus nih, tiba-tiba gue lihat dia di belakang lagi kayak gitu. Misalkan gue lagi ngapain gitu, tadi di sini ada yang bisik, ada suara dia gitu ngomong gitu. Jadi apa ya, di samping gue sensitif, jadi bisa bisa apa, menolak apa yang dia suruh gitu, ajakannya dia. Misalkan kita kan mau berteman gitu, ibaratnya kalau manusia dia mau berteman sama gue gitu kan, gue suka enggak, gue nggak mau gitu. Gue suka ngalihin. Yang tadi gue lagi fokus ngomong sama lu, matanya eye contact sama lu, tiba-tiba gue langsung ke sana karena dia pasti ada, dia pasti hadir, dia masih on off tuh, nggak langsung habis dari Pak Ustadz langsung kelar tuh, nggak, masih bolak-balik gue. Ya memang Mbak Sinta sensitif ya orangnya ya dari dulu ya. Dari sejak kapan Mbak ngerasain Mbak itu kayak lumayan jadi magnet nih buat mereka nih? Jadi gue sendiri tuh dari lahir bang. Jadi kebetulan gue lahir tuh mama hamil lagi. Jadi gue sama adik gue cuma beda 11 bulan. Pada saat mama gue hamil lagi, otomatis kan gue nggak keurus nih. Kasarnya kan gitu kan. Jadi gue diurus sama ibunya bokap. Kebetulan bokap anak tunggal. Jadi bokapnya berarti nenek dong? Iya, nenek sama kakek. Jadi gue diurus sama beliau gitu. Nah, menginjak usia satu tahun, itu gue nggak mau tuh bang ya namanya tidur di dalam kamar gitu. Jadi walaupun lo masukin gue ke kamar udah nyenyak, gue pasti akan tahu kalau itu gue di dalam kamar, dan gue pasti bangun, gue minta keluar, gue nunjuk kayak gini doang. Karena kan belum bisa ngomong ya. Jadi waktu itu gue diceritain sama almarhum nenek, gue pasti minta keluar. Dan gue nggak mau tidur di atas kasur, gue maunya tidur di atas kursi. Kursinya pun sampai sekarang masih ada bang. Gitu. Jadi ntar nih jam 12 malam tank, mau hujan, gerimis, geledek, mau mati lampu, gue nunjuk minta keluar rumah. Jadi di ujung gangan gue tuh ada pohon randu. Pohon randu tuh pohon kapuk ya. Kan kalau kata orang dulu kan banyak penghuninya lah gitu kan. Nah, gue tuh wajib di situ bang setiap jam 12 malam, nggak boleh lewat 1 hari pun. Jadi 5 menit nih gue berdiri di situ, digendong sama nenek gue kan. Gue udah di bawah pohon, udah gue lihat ke atas, pulang. Gue langsung nunjuk lagi ke arah rumah, kan pohon ke sana, kalau rumah kan ke sini. Jadi gue nunjuk lagi sama nenek gue. Pulang dong, pulang tidur nyenyak sampai pagi. Nah dari mulai itulah gue sensitif bang. Gue juga nggak makan nasi, gue makannya beras mentah. Gue nggak makan nasi bang, makannya beras mentah, minumnya kopi hitam. Beras mentah? Iya, jadi gue makan tuh bukan kayak orang yang dikunyah gitu. Gue sampai sekarang bang, sakau yang namanya beras. Jadi kalau gue ngelihat beras tuh kayak gue ngelihat sabu. Gue sampai menggigil kalau gue nggak bisa nahan. Baunya itu buat gue tuh apa ya? Kayak orang ya sakau kalau gue bilang mah sakau. Berarti kayak terlalu mentah-mentah beras keras-keras gitu. Bener, sampai detik ini bang, gue kalau kemanapun ke pasar yang namanya beras pasti gue colong. Pasti itu nggak mungkin nggak, pasti gue colong walaupun sedikit ya gue colong. Masukin saku. Kalau orang yang nggak ngeliat, kalau sekarang udah tua malu ya bang nyolong banyak-banyak, paling gue 2 biji 3 biji, tapi harus bang, kudu harus masuk mulut. Itu harus. Itu lu ngerasa sadar apa nggak sadar mbak? Gitu. Sadar, tapi nggak bisa nolak nih. Nggak bisa bang. Yang kopi hitam tuh, kalau orang kopi hitam segini kebanyakan ya bang. Tahu nggak gelas yang segini bang kalau warkop? Itu gue segitu kalau minum. Itu makanya di situ gue udah mulai merasa ada yang aneh ya buat diri gue pribadi gitu. Dan setiap kali mau tutup mata ya, belum tidur nih ya, tutup mata doang, itu gue berasa lagi nonton kayak lagi nonton TV, malah jelas kelihatannya. Iya gitu. Pernah denger gue kayak gitu. Ternyata gitu ya, makanya dari itu di kosan mungkin impactnya kalau lu juga nih di kosan yang di Kalibata nih. Betul. Ya, dan kebetulan memang teman-teman kosan di sana juga udah pada tahu nih. Udah pada tahu, cuman mungkin karena cowok ya, jadi mereka nggak terlalu nggak terlalu lebay lah, nggak kayak perempuan. Tapi udah sempat ngobrol juga sama teman-teman di sana ya. Iya. Memang mereka mengkonfirmasi itu. Iya, karena dia nanya kan, kenapa kok lu pindah gitu kan? Karena kan gue tadi udah bergabung, ibaratnya udah ngobrol sama mereka, udah di samping, kok gue pindah ke sono, kenapa gitu? Kalau tadi
Tara sama kita, tiba-tiba lu Sultan nih kepak ini. Iya, kan bedanya lumayan juga bang. Gope lu bedanya kan. Lah zaman dulu mah 2011 1,2 mah banyak. 1,1 lumayan bang. Bisa 2 bulan gue tambahin cepet lagi. 1,1 gede tuh. Iya makanya. 2011 mah. Dia nanya, kenapa kok lu pindah ke pavilion? Terus gue ngomong, bang, sini deh bang, gue mau nanya sama lu bang gitu kan. Dari situ. Iya, dia sambil ngerokok. Sini. Apa? Sambil ketawa-tawa, tapi gue udah curiga bang, ketawanya dia kayak ada sesuatu yang ditutupin. Apaan sih lu gitu? Sini lu, gue mau duduk, lu jujur sama gue gitu. Apa? Dia bilang gitu. Bang, gue waktu hari kemarin, waktu hari apa gue lupa tuh yang gue ngeliat kan. Gue pulang kantor 8:30 bang. Gue buka pintu ada yang lagi begini, ketawa ngakak. Hahaha katanya. Masa lu gak kenalan? Asu lu gitu kan, sampai gue ngomong gitu. Nah si abang ini pernah ada kejadian apa? Ya itu yang gue bilang, sebelum gue ada cewek di situ. Enggak, dia nggak cerita ya kejadian. Dia nggak cerita, dia cuma nanya, hahaha lu gak kenalan gitu kan. Oh gitu aja ngeledek ya? Iya, karena ya nggak mungkin lah kalau dia nggak tahu bang, dia ngomong lu nggak kenalan, pasti kan dia juga udah tahu. Tapi yang sosok yang di waktu lu kayak kena setan budak aja nih, kita nyebutnya setan budak lah ya, karena yang kebanyakan kayak gitu, yang kalau di rel kereta gitu yang kita tahu ya. Itu dari yang mana? Bener, udah dikonfirmasi belum? Itu ajakan ya itu bang, salah satu yang perempuan itu juga. Yang pas di kereta lu mau ketabrak tuh, itu kan pas lu cerita gue tahu daerah situ masalahnya, jadi gue bisa ngebayangin lewat situ. Itu kan namanya perlintasan LRT, itu kan rame banget kan. Nah, lu kan tahu kreditnya kayak apa dong? Itu rame banget, setiap menit ada kereta lewat. Tukang jualan rame, ojeknya rame, orang hilir mudiknya rame, ya nggak? Dan nggak sepi, dan itu gue masih normal, jam pulang kerja normal. Terus itu nggak tahu sosok yang mana ya? Ya itu yang putih. Oh, yang putih. Iya, jadi kan ya mungkin, ya nggak tahu ya, mungkin dia juga minta temen atau gimana gitu kan. Ya gue bener-bener nggak denger bang, bener-bener tuh di mata gue tuh kosong. Nggak ada apa-apa. Jangankan kereta, orang lewat aja gua nggak ngeliat. Padahal kan lu tahu sendiri dia ramenya kayak gimana kan? Iya, rame sih tuh. Nggak ada sepinya kan? Oke, akhirnya lu total berapa lama sampai benar-benar pure sembuh tuh? Ada sekitar 2-3 bulan. Nah, setelah itu kan gue masih nyari tuh bang, gue masih bandel gue nyarinya di daerah situ juga, sepanjang trek itu lagi, Rawajati. Ternyata kalau lu tahu Rawajati itu kan ada pool Bluebird ya? Ada pool Bluebird. Pool Bluebird. Taksi Bluebird. Yang di belakang mall itu kan ada pool di belakang sebelah sini. Kenapa tuh itu? Depannya kan ada makam keramat itu bang, ada makam. Makam mah sebelah sono, makam pahlawan. Iya sebelah sininya bang. Emang ada makam keramat? Ada deket pasar bang, so ada makam 2. Iya. Ada makam 2, mungkin ya buat teman-teman yang tinggal di situ. Iya, mungkin teman-teman di Kalibata tahu nih, ada makam keramat. Ada makam situ. Oh, gue baru tahu gue. Ada makamnya. Jadi pas gue baru tahu itu pas gue jalan siang. Kan gue nggak pernah siang lewat situ dan gue langsung ke kanan kan, ke mall ke kanan. Nah ini gue ke kiri, ke pool Bluebird tuh kalau nggak salah tuh benar di depannya itu kita ke arah mall. Ke belakangnya tuh ada pool. Nah di seberangnya pool itu ada makam. Kenapa gue tahu banget daerah Kalibata ya? Trek gue dari Bekasi Depok udah pasti lewat situ. Kalibata gue lewat situ. Iya. Bekasi, Cawang, Kalibata, Pasar Minggu, udah. Lenteng Agung, itu rute rutin gue dulu pas gue bawa motor kan, lewat situ terus dari Bekasi. Bawa motor dari Bekasi pasti lewat situ. Makanya gue tahu banget daerah Kalibata karena itu udah di luar kepala lah. Lu mau cerita Kalibata, jajahan ya kan, udah jajahan. Sudut mana gue tahu Kalibata, tapi kalau yang makam keramat gue baru tahu nih. Gue nggak tahu ya itu keramat atau tidak, tapi yang gue tahu itu ada kurang lebih 2 atau 3 makam dan dia posisinya pas di pinggir jalan bang. Oke. Ada di sebelah kiri. Ya mungkin nanti teman-teman di Kalibata bisa ngasih info juga kan ya, bisa aja komen, dan teman-teman di Kalibata pasti ada lah penonton lonceng yang di Kalibata, mungkin nggak ada. Posisinya dekat pasar Rawajati. Ya agak ngeri memang ya, jadi buat teman-teman agak hati-hati nyari kosan ya, apalagi sekarang nih. Yang sekarang ini nyari kosan yang ditakutin bukan setannya juga, tapi kriminalnya ya. Iya, betul. Apalagi kalau di daerah-daerah rawan, lihat tuh kalau udah daerah-daerah sepi, hati-hati deh mending ya kan. Baik, nggak daerah sepi juga sih, rame juga ya. Iya, daerah rame juga. Sekarang mah di mana aja lah, Bang. Di mana aja sekarang ya. Pokoknya hati-hatilah buat sahabat lonceng ya, yang teman-teman yang penonton setia Lonceng Misteri yang anak kos. Apalagi gue selalu wanti-wanti hati-hati barang bawaan tuh kalau yang berharga kayak laptop segala macam. Iya. Astagfirullahaladzim.
Ini lebih banget parah ya. ini geluduknya. Ya buat Waduh. sahabat lonceng, gue pengen ngingetin kalau yang anak kosan nih ya, yang anak-anak kosan ada barang berharga Berharga, segala macem, laptop apapun itu yang berharga pokoknya jangan ditinggal di kosan, intinya gitu aja. Bawa aja tiap hari, kantor bawa aja, kampus bawa aja, jangan ditinggal. Mau dibilang aman-aman, enggak, lu belum kena apesnya aja. Iya, Iya betul. kan? Betul. Oke, makasih banget nih Mbak Sinta udah nyeritain ini sama Makasih, sahabat Mas. lonceng nih ya, Iya. makasih banget. Dan buat sahabat lonceng juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita horor dan mau cerita langsung ke sini, caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering main Instagram itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Sinta juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.